Oke, perhatikan 5 tabel di sini. Tabel 2 dan tabel 3 itu memakai rate per menit. Ini sekarang lagi rate 56, yang satu lagi di rate 38. Yang tabel 4, 5, dan 6 itu menggunakan rate hour. Yang di tabel 4 itu 1 jam, sedangkan tabel 5 dan tabel 6 itu 2 jam. Kita bisa tahu bagaimana perbedaan antara rate menit dan rate jam ya. Itu dari warnanya kuning itu menit, kalau dari warnanya biru itu jam. Nah, ini dari sekarang menit ke 3 menit, udah 1 jam 3 menit. Ya, kalau sekiranya nih di tabel 5 dan tabel 6 ini mereka ingin melakukan dari 2 jam ini menjadi 1 jam. Berarti mereka di awal inginnya main 2 jam, tapi oleh sebab hal lain mereka ingin 1 jam begitu. Nah, ini mereka masih bisa memungkinkan karena mereka belum melewati 1 jam. Karena masih 58 menit mereka main, jadi di sini ketika kita update-nya hour, durasinya mau kita update, di list ini masih ada 1 jam. Gitu, karena masih memungkinkan mereka untuk meng-cancel 2 jam, ingin 1 jam aja. Ini juga karena baru bermain sekitar 48 menit. Jadi kalau kita update, kita klik 2 jam menjadi 1 jam, dia masih bisa. Gitu. Nah, ini saya ingin mencontohkan case bila mana di tabel 5 mereka sudah bermain lebih dari 1 jam. Apakah durasi ini masih ada atau enggak? Ini yang ingin saya tunjukkan case-nya bahwa harusnya tidak ada. Kalian saya juga testing production, apakah coding yang saya lakukan itu ada bug atau enggak. Yang ini hanya 1 jam saja bermain, ini 7 menit lagi akan otomatis mati. Jadi kasir untuk paket hour itu tidak perlu stop secara manual, kecuali jika si customer ingin berhenti lebih dari sebelum dari yang disepakati di awal, misalnya 1 jam, tapi mereka dari menit 50 di menit 50 mereka pengen stop gitu. Tapi tetap dia akan kena cas 40.000 atau kena cas 1 jam gitu. Cuma saya ingin menunjukkan UI-nya bahwa meski otomatis, nanti di sini akan ada semacam perubahan warna UI, di mana nanti bertujuan agar kasir bisa mengingatkan ke customer bahwa tinggal 5 menit lagi. Kecuali jika si pelaku usaha ini menyediakan LCD untuk menampilkan ini. Jadi nggak perlu kasir nggak perlu menjelaskan secara manual, jadi bisa dilihat. Atau perlu juga gitu untuk mengingatkan 5 menit lagi mas gitu. Nah, ini nanti saya akan lari kemari. Oh, ini udah lewat dari 1 jam. Ini belum lewat dari 1 jam. Ini per menit ya. Rate per menit. Nanti saya akan tunjukkan ini di bagian terakhir gitu. Nah, ini kita lihat nih tinggal beberapa detik lagi sudah melewati 1 jam di tabel 5. Sedangkan ini ya sekitar 10 detik lagi dia akan diharapkan akan ada perubahan warna UI. Nah, jadi pada saat ini kasir boleh mengingatkan kepada customer bahwa tinggal sebentar lagi
atau 5 menit lagi. Atau kasir juga bisa lihat, "Oh, ini sebentar lagi." Nah, untuk countdown countdown atau tabel 5 ini kan countdown timernya kan. Di sini juga UI-nya warna lingkaran ini juga mengikuti dari persentase dari 360 lingkaran ini. Karena saya seorang front end ya saya senang, dalam arti saya spesialnya di front end, saya senang yang hal-hal yang seperti ini. Dan memaksimalkan fungsi dari warna ini secara psikologis kepada user itu apa. Jadi kenapa paket hourly berwarna biru, sedangkan paket menit berwarna kuning, itu dengan sendirinya si user itu akan paham secara psikologi di alam bawah sadar mereka. Kira-kira begitu tujuan atau harapannya. Nah, ini kita cek di tabel 5 sudah melewati 1 jam permainan. Jadi let's say ini kan karena 2 jam, mereka sudah lebih dari 1 jam bermain, maka si customer ini ingin bilang, "Mas, saya nggak jadi 2 jam, 1 jam aja." Apa yang terjadi? Nggak ada lagi. Jadi bisa paham bahwa ketika sudah melewati, dia nggak punya opsi lagi untuk 1 jam. Ini ditiadakan karena di tabel 5 ini sudah melewati dari 1 jam permainan. Dari 2 jam, dia sudah melewati 1 jam permainan. Jadi ketika dia mau ngupdate, "Mas, saya main 1 jam aja, dia nggak jadi 2 jam." Itu udah nggak bisa lagi. Jadi ketika ini berhenti, ya sudah dia konsekuensinya dia tetap bayar paket ya tetap 2 jam. Jadi dia nggak punya opsi. Sedangkan yang ini, karena masih 54 menit mereka bermain, masih ada opsi. Ini kan sama-sama antara tabel 5 dan tabel 6 ini kan 2 jam. Jadi ketika di-update, "Mas, saya mau 1 menit aja. 1 jam aja, nggak jadi 2 jam." Ini masih memungkinkan, gitu. Kita update, gitu. Nah, dia tinggal 6 menit, karena masih bisa. Sedangkan yang ini sudah tidak bisa lagi, gitu. Jadi bisa paham ya? Ini nanti otomatis sendiri mati. Ini udah nggak bisa diupdate lagi karena sudah melewati 1 jam. Ya udah, di konsekuensinya adalah 2 jam. Telat. Kalau ini masih belum telat, jadi masih boleh diupdate gitu karena belum sampai 1 jam main. Nah, sedangkan jadi untuk yang 4 5 dan 6 ini paham ya. Nanti bisa diulang-ulangi lagi. Ini saya harus ngebut karena uh, waktunya terbatas untuk menunjukkan use case sesuai dengan timingnya. Nah, tabel 2 dan tabel 3 ini adalah tabel yang berwarna kuning, tentu adalah rate-nya per menit. Nah, saya akan tunjukkan. Ini sudah lewat dari 1 jam, sedangkan ini belum lewat dari 1 jam. Nah, kalau saya stop, ya kalau menit ini kan stopnya secara manual. Kalau saya stop, dia sudah di menit 64, berarti price-nya 42.700. Jadi 666,67 dikali 64 menit, sama dengan 42.700 di pembulatan gitu. Kita saya stop. Nah, kita lihat tidak berubah sesuai gitu. Dia mainnya 64 menit atau 1 jam 4 menit. Jadi tidak berubah sesuai dengan uh, dengan rules-nya, dengan penghitungan yang kalkulasi yang benar gitu. Sedangkan ini 47, price-nya aja adalah 47 menit durasi bermain di tabel 3, price-nya itu 31.300. Kalau kita stop nih, saya stop ya, kasir stop. 31.300 ini akan berubah menjadi 40.000. Padahal mainnya 47 menit. Ini seakan-akan bermain 1 jam. Kenapa? Harusnya kan enggak. 47 menit harusnya 31.000. Ini ternyata adalah peraturan di lapangan. Sebagian besar pelaku usaha atau owner ingin kalau mereka mainnya itu yang rate per menit, kalau mereka mainnya lebih dari 1 jam, maka hitungannya tetap menit. Ini udah sukses nih tadi nih, table 4. Ya, otomatis dia stop.
Nanti kita lihat di tabel 6 juga stop otomatis. Nah, saya lanjutkan, jika lebih dari 1 jam, saatnya tetap dihitungnya per menit, seperti ini, 64 menit. 64 menit kali 666,67, berarti price-nya adalah 42.700 yang harus dibayarkan oleh si customer. Tetapi jika customer yang bermain rate per menit, sebelum 1 jam mereka bermain, mau 15 menit, 20 menit, 47 menit, yang penting di bawah 1 jam, mereka dikenakan cas harga 1 jam. Itu request dari owner, dalam arti yang saya lakukan research di lapangan. Dari community biliar, jadi rules-nya begitu, aplikasi dibuat seperti itu. Jadi itu yang use case yang ingin saya tunjukkan, bagaimana aplikasi ini mengikuti rules-rules yang di lapangan. Jadi tidak merestrict. Jadi bagaimana bisa case-case yang ada di lapangan ini dapat uh, diadopsi, tetap dapat diadopsi secara digital oleh sistem itu. Ya, jadi demikian sebenarnya, sudah selesai saya menjelaskan. Jadi ya, itu aja. Kalau ada hal yang kurang paham atau terlalu cepat, karena memang kondisinya saya harus sesuai timing untuk menjelaskan beberapa use case ini dalam timing yang harus pas. Bisa diulang-ulang lagi videonya. Begono. Terima kasih. Saya Alfi Kashwa. Bye.